Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa ajil farajah. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam, man zayyahul aqrab utiha lahul ab'ad. Barang siapa yang orang-orang terdekat membuangnya, maka orang-orang yang jauh akan menerimanya. Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam di dalam Nahjul Balaghah hendak menyampaikan kepada kita tentang makna persaudaraan, tentang makna keluarga, tentang makna kasih sayang, tentang makna bagaimana kita menjaga anggota keluarga kita. Jika seandainya di dalam satu keluarga terdapat seseorang yang dia kurang diperhatikan misalnya, atau dia kurang mendapat kasih sayang dari keluarganya, dari orang-orang sekitarnya, dia kurang mendapatkan perhatian, pembinaan, kurang mendapatkan posisi, kurang mendapatkan tempat di dalam keluarganya, di dalam orang-orang terdekatnya, di dalam orang-orang yang mengenalnya secara khusus, maka akan ada orang di luar sana, akan ada orang yang dari dunia antah barantah sana yang siap untuk menerimanya dan siap untuk menampungnya. Dan tentu ketika dia diterima dan ditampung serta diberi tempat dan diberi posisi oleh orang yang dari dunia antah barantah sana, dari orang-orang yang tidak dikenal sana, maka secara langsung akan menjadikan anggota keluarga tersebut terpisah dari keluarganya. Kita menyaksikan bahwa sebagian besar, jika seandainya kita tidak mau mengatakan seluruhnya, maka sebagian besar dari anak-anak yang memiliki pergaulan yang salah misalnya, atau anak-anak yang memiliki dunia yang keras misalnya, seperti anak-anak yang masuk dalam dunia atau masuk dalam klub peminum minuman khamar, minuman keras, atau misalnya mereka-mereka yang masuk dalam klub narkotik
politik dan sebagainya itu, umumnya anak-anak yang masuk dalam dunia ini adalah anak-anak yang tersingkirkan dari dunia keluarganya. Jadi tidak harus dia dari keluarga miskin, tidak. Atau tidak harus dia dari keluarga yang orang tuanya misalnya meninggal, yakni anak yatim, tidak. Orang tuanya misalnya meninggal, yakni anak yatim, tidak. Malah ada sebagian yang orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih segar, ayah ibunya masih ada, namun dan ayah ibunya misalnya tidak saling bercerai, tidak. Namun ayah ibunya sedemikian bekerja, ayah ibunya sedemikian sibuk dalam dunia materi, sedemikian sibuknya sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap anak tersebut, sehingga membuat orang tua itu lalai terhadap kebutuhan si anak, bahwa si anak butuh kasih sayang, si anak butuh perhatian, si anak butuh teman untuk ngobrol, si anak butuh teman untuk, terkadang si anak butuh teman untuk sekedar hanya dilihat. Dan ini terkadang juga tidak didapatkan oleh si anak dan keluarganya. Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan posisi, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan ketulusan dari orang-orang di sekitarnya, maka akan ada orang-orang di luar sana yang kita tidak ketahui dari mana datangnya, apa latar belakangnya dan apa tujuannya. Dia siap untuk menerima orang yang terpinggirkan. Namun begitu pun sebaliknya, jika seseorang mendapatkan posisi, mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pembinaan dengan tepat, dengan baik, dan tidak merasa tersingkirkan, tidak terpinggirkan, tidak merasa terbuang dari keluarganya, dari teman sekitarnya, dari orang-orang terdekatnya, maka ini akan membuat keluarga tersebut semakin kuat dan semakin erat. Dan tentu di dalam keluarga yang kuat, di dalam keluarga yang utuh, di dalam keluarga yang saling berkasih sayang, akan menyebabkan dan akan membentuk suatu masyarakat serta suatu kelompok yang juga akan kuat dan saling bahu-membahu. Jadi sesungguhnya, kalau seandainya kita mau berharap bahwa adanya suatu masyarakat atau adanya suatu kelompok masyarakat yang saling bahu-membahu, saling kasih sayang, saling toleransi, saling menghargai, saling menyayangi, hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan membentuk keluarga yang juga demikian. Karena sesungguhnya suatu masyarakat itu adalah kumpulan daripada keluarga. Maka ketika keluarga-keluarga yang ada itu baik, keluarga-keluarga yang ada itu Mahdawiyin, keluarga-keluarga yang ada itu Fatimiyin, Alawiyin, keluarga-keluarga yang itu saling kasih sayang, saling perhatian, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, maka tentu kelompok yang terjadi, yakni masyarakat yang terjadi itu juga masyarakat yang demikian adanya. Masyarakat yang saling membahu-membahu, saling tolong-menolong, saling kasih sayang, saling memperhatikan satu sama lain. Ketika temannya atau saudaranya sakit, siap membantu. Ketika saudaranya merasa tertimpa musibah, dia hadir di sampingnya. Ketika saudaranya mendapat masalah, dia
berusaha membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika saudaranya terlilit hutang, dia masuk untuk mencari jalan keluarnya. Ketika saudaranya misalnya lagi tidak punya sesuatu untuk dimakan, dia hadir untuk juga membantu kesulitan dari saudaranya. Nah, masyarakat seperti ini, jadi kelompok masyarakat seperti yang demikian ini, itu hanya bisa terjadi ketika keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat juga merupakan keluarga-keluarga yang Alawiyin, yang Fatimiyin, yang Mahdawiyin, yang Muhammadiyin. Namun sebaliknya, jika keluarga yang ada di dalam suatu masyarakat adalah keluarga-keluarga yang zalim, keluarga-keluarga yang saling perang, saling sikut menyikut, saling ejek, saling celah, saling menyakiti, saling tidak memperhatikan, saling cuek, maka tentu masyarakat yang terbentuk juga masyarakat yang demikian. Yani jangan berharap untuk mendapatkan suatu masyarakat yang madani, jangan berharap untuk mendapatkan suatu masyarakat yang ideal, jangan berharap untuk mendapatkan suatu masyarakat yang apik, yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Islam, kalau seandainya keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat tersebut juga bukanlah keluarga-keluarga yang baik, melainkan di dalamnya keluarga-keluarga yang saling menyakiti, saling cuek, saling sikut menyikut, maka tentu juga masyarakat yang terjadi juga. Di satu sisi hadis dari Amirul Mukminin Imam Ali Salam ini bisa dilihat dari aspek politik, sebagaimana yang barusan kita sampaikan tadi, dimana kita melihatnya dari sisi aspek politik. Dan apa? Dan ini jika seandainya ada, misalnya contoh, jika seandainya ada seseorang di dalam masyarakat tersebut, anggap kita satu kota, anggap misalnya di daerah Bekasi ya. Syiah misalnya di Bekasi ada berapa orang? Syiah anggaplah di Bekasi ada 100 orang. Oke. Jika ada satu Syiah di Bekasi, ini tafsiran politik. Ini seandainya jika dari 100 orang, jadi Syiah di Bekasi ada berapa tadi? Ada 100. Jika ada satu orang dari Syiah di Bekasi, ini satu dari 100 orang, di mana 99 Syiah yang lain tidak memperdulikannya, tidak memperhatikannya, tidak melihatnya, tidak memberikan posisi baginya, yakni dianggap dia itu seperti tiada saja. Ada dan tiadanya itu tidak berpengaruh sama sekali. Malah mungkin lebih sering dipojokkan, lebih sering ditiadakan, lebih sering dianggap dia sebagai tumpukan sampah masyarakat misalnya. Maka tunggu saja kalau nanti ada orang dari Kristen, dari Yahudi, dari Wahabi, dari mazhab-mazhab dan agama-agama yang lain yang akan siap menampungnya, mengatakan udah yuk sini, misalnya anggaplah si A ya, si fulan itu si A, udah sini gabung bareng kita aja sini. Oh, kamu kan di situ, kamu masuk Syiah, sudahlah kamu di keluargamu itu dijauhi, di keluargamu kamu dibilang sesat, di keluargamu kamu dibilang nggak punya akal, mengikuti agama Majusi, gini, fulan. Ditambah lagi semua orang-orang Syiah di sekitarmu juga cuek-cuek aja sama kamu, nggak perhatian sama kamu.
Udah, mending sini deh gabung sama kita orang bareng, ngopi bareng, makan bareng. Akhirnya ya siap saja. Akhirnya nanti apa? Akhirnya si A itu besok-besok kita lihat si A loh udah ikut demo kita waktu kita misalnya buat Asyura, loh ada si A di situ ikut mendemo kita. Bareng dengan siapa? Bareng dengan kelompok-kelompok yang ekstremisme. Nah, ketika ditanya kenapa begitu? Dia bilang, iya, orang anak dulu bareng kalian, anak menjadi Syiah dan sebagainya, anak sudahlah susah dan sebagainya, juga dari sisi ekonomi dihimpit, dari sisi psikologi dihimpit, ditambah lagi kalian semua saudara-saudara saya ini seakan-akan tidak melihat saya, bahkan justru memojokkan saya. Maka saya berpikir untuk apa saya bertahan. Nah, dia bisa saja kan menjawab. Sekalipun kita akan mengatakan ya kamu imannya juga sebesar jagung popcorn misalnya kita bilang gitu. Kenapa? Ya karena baru kena panas sedikit langsung meletup-letup jadi popcorn. Nah, berarti imanmu iman sebatas jagung popcorn. Tidak seperti imannya Abu Zar yang bahkan keluarganya dia beserta keluarganya sampai dibuang ke dataran Habasah di daerah yang kering tandus tiada air sampai mati dalam keadaan kehausan. Satu keluarga mati dalam keadaan kehausan karena kecintaan kepada Rasulullah dan Ahlul Bait alaihissalam. Keimanan dia misalnya tidak seperti Salman, keimanan dia tidak seperti Ammar bin Yasir, keimanan dia tidak seperti Mikdad, keimanan dia tidak seperti Habib bin Mazahib. Iya, kita memang kita dituntut untuk memperkuat keimanan, untuk memperkuat kaki kita di dalam menghadapi setiap cobaan. Namun jangan diuji, jangan terus ya kan kamu mau menjadi Syiah ini ya harus siap dengan jangan diuji. Kita memang ya harus siap. Kita harus siap dalam setiap cobaan yang ada. Kita akan tetap berusaha tidak keluar dari rel dan khittah dan garis wilayah Ahlul Bait alaihissalam ini. Insya Allah kita tidak akan keluar. Tapi jangan terus diuji. Karena iman siapa tahu. Jangan terus mentang-mentang kita bilang iya kita mau tetap berdiri tegak di relnya Amirul Mukminin Imam Ali Salam terus diuji terus. Ya udah saya uji kamu, saya tidak mau perhatikan kamu, tidak mau gini, tidak mau gitu, malah dipojokin. Ya iman siapa tahu. Oke? Ini dari satu sisi bahwa kita melihat hadis Amirul Mukminin Imam Ali Salam ini dari sisi politik. Namun juga bisa kita lihat dari sisi akhlak pribadi, akhlak rumah tangga. Sebagaimana yang awal tadi telah disampaikan bahwa ketika seorang anak tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya, dari ibunya, dari kakaknya, dari pamannya, dari bibitnya, maka akan ada kelompok-kelompok di luar sana yang siap menerimanya dan siap memangsanya. Nanti terus tiba-tiba kita melihat anak kita, loh, pulang-pulang rambutnya kok udah setengah botak, setengah panjang. Terus ada anting-anting di hidungnya. Nah, kita kan nyesek itu sebagai orang tua kan nyesek. Aduh nak, kenapa begini nak? Nah, jangan nyesek dulu. Flashback dulu. Kritik dulu diri kita. Jangan sampai karena kita tidak memperhatikan anak, karena kita lalai pada keluarga, sehingga terjadilah hal yang begitu juga dengan istri, begitu juga dengan suami. Seorang istri misalnya
Ketika tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, terpojokkan, tersingkirkan, terhinakan, terabaikan dari keluarganya, maka berhati-hatilah. Jangan sampai ada tangan-tangan jahil di luar sana, lelaki yang dari dunia antah berantah, yang akan siap menerimanya dan siap melahap istri tersebut. Hati-hati. Kita memang akan tetap mengatakan, wahai istriku, jaga keimananmu. Ya, seorang istri harus menjaga keimanan. Tidak boleh bermaksiat. Jika masih memiliki suami, tidak boleh bermaksiat. Tidak boleh pandang sana, curi pandang sana, curi pandang sini kepada lelaki lain. Tetapi jangan dipancing. Jangan terus dibuat jalannya, jangan. Jadi para suami juga jangan egois terhadap istri. Jangan terus dipancing istrinya, jangan terus dibuat jalannya. Maka perhatikan istri kita. Istri juga itu butuh perhatian. Memangnya istri itu batu apa terus nggak butuh perhatian kita? Dia juga manusia, punya perasaan, butuh juga didengar sedikit bersenda gurau, sedikit lelucon itu bukan hal yang buruk dengan istri. Dan begitu juga istri kepada suami. Hati-hati ketika sang istri kurang memperhatikan suami, cuek suami, mengabaikan suaminya, pulang kerja suami capek, pulang kerja wala bukannya diurusin makannya, bukannya disiapin tehnya, bukannya disapa, capek mas, mau apa mas, mau makan, mau minum teh manis dingin misalnya, bukannya misalnya diteduhkan hatinya, capek tadi mas kena matahari, mau tak kipasin. Itu hal-hal yang begitu kan menenteramkan hati suami. Hal-hal begitu membuat suami saya butuh keteduhan di mana lagi, orang saya sudah punya istri. Namun ketika istrinya cuek-cuek aja, suami pulang capek, keringatan, muka lebam karena kena matahari, ya pulang saja, wala ditegur, wala udah sampai mas, udah nyampe, panas mas, capek mas, wala ditanya begitu. Udah dibiarin aja, ya masuk saja. Datang aja. Akhirnya apa? Akhirnya besok-besok melihat suaminya, loh, suamiku ini kok biasanya pulang jam 2 siang, ini sekarang pulang jam 7 sore. Ternyata sudah ada tempat singgahan yang lain. Atau anggaplah halal, anggaplah dia menikah lagi, tapi kan tetap merobek hati istri. Nah, kenapa terjadi? Karena juga sang istri turut andil di situ. Jadi jangan dipancing suaminya, jangan dibuat jalan. Nah ini, jadi maksud saya kita harus melihat posisi ini dari segala segi. Jadi jangan hanya si suami melihat itu bagi si istrinya saja, atau si istri hanya melihat dari sisi suami saja. Kan biasa gitu tuh. Anggap misalnya ketika seseorang tentang hutang piutang ya, contoh misalnya tentang hutang piutang. Ketika habis dibacain tentang orang yang memberi hutang, terus si peminjam bilang gini, lihat tuh, kamu harus pinjemin, itu hadisnya ada tuh, kalau kamu nggak pinjemin, kamu dilaknati. Nah, dia lupa bahwa ada juga hadis untuk dia, bahwa bagi orang yang meminjam lalu bisa membayar namun tidak meminjam, maka tidak akan mencicipi nikmatnya surga. Tapi dia tidak mau nengok yang itu. Ada kita gitu. Atau misalnya hadis tentang poligami. Si suami bilang ke istri,
itu ada hadis poligami, hadis gini, ada ayat poligami, ada hadis begini, hadis mutlak dan sebagainya. Iya, ada hadis begitu. Tapi ada juga hadis yang lain. Hadis bagaimana kalau kamu menikah lagi, lalu merusak keluargamu, kamu dilaknati. Ada juga kejadian seseorang sahabat yang bertanya tentang mut'ah kepada Imam Shadiq alaihissalam kalau tidak salah, lalu Imam melihatnya dengan tatapan marah. Itu kenapa kamu tidak lihat? Kenapa hanya satu hadis yang kamu lihat? Nah, begitu juga sang istri bilang, oh, itu lihat tuh, Yusuf bilang ada hadis yang begitu. Kalau misalnya menikah lagi dan bisa merusak keluarga dan sebagainya, kita dilaknati dan sebagainya, dilaknati. Atau misalnya ada seorang sahabat yang mau menikah, mau nanya mut'ah, terus Imam Shadiq alaihissalam itu melihat dengan tatapan marah. Nah, sang istri lupa juga bahwa yang namanya istri punya kewajiban-kewajiban taat kepada suami. Selain itu, selain melihat kewajiban-kewajiban, juga ada kewajiban akhlak, hubungan akhlak. Nah, ini sama kepada suami. Capek mas, mau teh, mau apa, mau kopi panas, kopi dingin, teh panas, teh dingin, susu panas, susu dingin, bola panas, bola dingin, ada semua di kulkas. Kan sedap. Kalau seandainya istri begitu, suami itu dari suami, seandainya istrinya begitu itu, suami itu dari tempat kerja itu pengen cepet-cepet balik sampai rumah. Kenapa? Hanya bukan karena mau makan teh manis dinginnya, bukan. Jangan dikira suami itu terlalu lapar dengan makanan-makanan. Tidak. Suami itu pengen cepet-cepet pulang sepanjang perjalanan itu, tidak sabar nyampe rumah, tidak sabar membuka pintu rumah itu, hanya pengen dengar, udah nyampe mas, tapi mas panas, mau teh, mau kopi, cuman pengennya itu doang. Wailah kalau cuman minum kopinya, minum teh manisnya itu kan bisa di pinggir jalan, tuh banyak warung di situ. Bukan itu yang dikejar suami pulang ke rumah. Tapi sapaan-sapaan ramah tadi itu, sapaan-sapaan penuh kasih sayang tadi itu. Oke? Saya kira cukup demikian. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini, karena ini merupakan salah satu hadis unggulan di dalam Nahjul Balaghah. Semoga kita bisa mengamalkannya dan termasuk orang-orang yang mengambil manfaat dari hadis tersebut. Ini di ujung Kamis malam Jumat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat dan mendoakan keluarga-keluarga serta sahabat dan para orang-orang terdekat yang telah meninggal. Kita kirim doa kita untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, kakek kita, nenek kita, adik kita, kakak kita, paman, ibu, keluarga kita, saudara-saudara kita semukmin, di mana saja berada, yang hidup maupun yang telah meninggal, ulama-ulama kita, khususnya Imam Khomeini rahmatullah alaihi dan Ayatullah Khamenei hafizahullah, para ustaz kita, marhum Ustaz Hasan Abu Bakar, marhum Anjalan, marhum Ustaz bin Haji, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar. Semoga Allah merahmati mereka semua dan meninggikan derajat mereka semua. Dan semoga Allah memanjangkan usia para ulama-ulama kita, memberikan kesehatan dan keselamatan kepada para ulama kita, khususnya menjaga Rahbar Muazzam Sayyid Ali Khamenei.
serta mempercepat kezuhuran imam zaman atau Faridul Syarif. Al-Fatihah ma'as-salam. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.